Bang Wamen, ini dari Rifta. Bang Wamen, Kementerian Haji dan Umroh, apakah ada singkatannya? Kemhaj. Kita singkatnya Kemhaj. Kemhaj. Umrohnya nggak dapat. Umrohnya nggak dapat. Sebenarnya gini, haji itu pasti umroh. Oh. Kementerian Haji kan kemarin saya sebutkan, Kementerian Haji itu terbuka untuk semua agama. Kementerian Haji. Kementerian Haji. Ya, ASN Kementerian Haji sekarang ada yang Kristen, Mbak. Gitu. Bahkan ada yang Hindu Buddha ingin bergabung. Itu petugas-petugas haji yang mempersiapkan keberangkatan itu Nasrani. Toleransi beragama. Tapi kalau dalam Islam itu Mbak Deta, Kak Deta, ada yang namanya muamalah, ada yang namanya syariat. Iya, muamalah. Yang muamalah itu semua agama bisa ikutan di situ. Kemudian ini kan sekarang lagi ada revisi Undang-Undang Keuangan Haji di DPR. Nah itu juga momentum buat teman-teman anak-anak muda yang peduli dengan pengelolaan haji itu untuk mengkritisi pengelolaan keuangan haji. Terbuka dan gitu. transparan. Harus. Jadi kalau mau di spill sama banyak netizen, silakan aja. Betul. Ya. Saya selalu mendorong supaya pengelolaan haji itu transparan, akuntabel. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi umat jamaah apalagi itu harus tahu. Bukan hanya umat Islam, umat-umat beragama lain juga harus tahu. Kenapa? Kementerian Haji kan kemarin saya sebutkan, Kementerian Haji itu terbuka untuk semua agama. Kementerian Haji. Kementerian Haji. Ya, ASN Kementerian Haji sekarang ada yang Kristen, Mbak. Gitu. Bahkan ada yang Hindu Buddha ingin bergabung. Kenapa? Karena misalnya ya di NTT itu petugas haji yang mempersiapkan keberangkatan itu Nasrani. Toleransi beragama. Di kampung saya, misalnya di kampung Mbak Deta Karum ya, pernah nggak ke sana? Memang Karo tembak langsung. Karo misalnya ya di Karo tapi itu. saya tahu kampung saya. Iya di Bekasi, Pak. Gantian. Bekasi Kabanjahe. Oh, Kabanjahe. Iya, maksudnya di sana kan mayoritas Kristen. Banyak petugas-petugas yang mempersiapkan keberangkatan itu Kristen. Makanya sekarang misalnya di kami di Kementerian Haji ada IT kami ada yang Kristen, Mbak. Bahkan ini teman-teman Bimas Hindu Buddha dari Kementerian Agama tertarik ingin gabung dengan itu. Ya? Boleh, iya, jadi inklusif. Bali misalnya, itu yang mempersiapkan yang Hindu segala macam. Jadi ini jadi kekhasan Indonesia. Walaupun ada yang kritik ke saya, haji itu kan ibadah yang hajatan yang sangat eksklusif. Iya, tapi kalau dalam Islam itu Mbak Deta, Kak Deta, ada yang namanya muamalah, ada yang namanya syariat. Iya, yang muamalah itu semua agama bisa ikutan di situ. Tentang syariat ya nggak bisa. Misalnya untuk persiapan di Jeddah sampai Jeddah misalnya atau di Indonesia itu bisa melibatkan semua agama. Bahkan itu akan menjadi khasnya Indonesia. Kenapa? Ada gotong royong di situ. Dalam Islam ada istilah ta'awun, tolong menolong di situ. Kemanusiaan. Nah, bahkan kalau Anda perhatikan di Jeddah misalnya, itu yang bertugas di situ rata-rata yang dipekerjakan oleh Saudi Arabia, itu rata-rata orang Katolik dari Filipina. Filipina mayoritas karena mereka fokus kan. Iya, fokus karena kan nggak kepotong dengan ibadah pribadi. Jadi kalau masuk waktu asar kan fokus ke mereka ibadah. bisa melayani. Mereka bisa melayani gitu. Yang nggak boleh itu kalau bertugas di Mekah yang disebut dengan tanah haram. Yang benar-benar di tempat ya, di Madinah itu nggak boleh. Tapi kalau pelayanan kesehatan nggak ada masalah. Iya, tapi di Jeddah gitu. Kalau yang udah masuk Mekah, masuk Madinah, itu memang secara syariat harus yang muslim gitu. Bang, ini ada pertanyaan menarik dan cukup unik. Bang Wamen, ini dari Rifta. Bang Wamen, Kementerian Haji dan Umroh, apakah ada singkatannya? Kemhaj. Kita singkatnya Kemhaj. Umrohnya nggak dapat. Umrohnya nggak dapat. Sebenarnya gini, haji itu pasti umroh. Iya. Umroh, kalau umroh belum tentu haji. Iya, kalau haji itu pasti umroh. Kemhaj. Bisa aja ngelesnya. Bukan ngeles. Kamu Hafiz, ketika haji itu kan membedakan haji dengan umroh apa? Ayo, Pak. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Bang, tanya dia tahu. Jangan-jangan dia nggak tahu, Bang. Iya. KTP-nya aja. KTP-nya Islam. Kan jangan-jangan yang disebut haji itu ya wukuf di Arafah. Nah, umroh apa? Umroh nggak ada wukuf di Arafah. Gitu. Dan kalau haji itu dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu itu tadi yang di musim haji, di Zulhijjah segala macam. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi haji itu pasti ada umrohnya gitu. Tapi umroh belum ada. Makanya kami singkatnya
Kemhaj, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kalau disingkat KMHU gitu nggak enak. Tapi kalau saya baca beritanya Kemhaj kayak agak kebule-bulean ya. Iya, jadi seksi banget ya. aksennya itu Kemhaj. Itu lebay. Kemhaj. Iya, Haj. Asal jangan Kemhot ya, gitu, Kemhaj. Oke. Tapi ini ngomong agak serius lagi nih soal. Tadi nggak serius kita. Serius tahu. Serius semua. Balik lagi. Emang minta dibully dia banget. Dari pemerintah bakal bikin kampung haji. Iya. Ngomong bakal targetnya katanya bakal menerima atau menampung sekitar 500.000 jamaah bukan. Atau kayak gimana gitu. Jamaah haji kita aja 200.000 kok. Iya, makanya mekanismenya kayak gimana gitu loh. Lebih-lebih. Iya. Jadi gini, presiden itu salah satu ini juga sebenarnya berangkat dari semangat Pak Prabowo ini kan baca sejarah ya. Jadi beliau tahu sejarah perkembangan haji. Ini sebelum saya jawab gitu ya, saya supaya membantu literasi sejarah teman-teman kita. Di zaman sebelum Indonesia ada, Aceh, masyarakat Aceh itu ada namanya ulama Aceh atau tokoh Aceh namanya Habib Buga. Habib Buga. Habib Buga orang Aceh, waktu itu di zaman Samudra Pasai segala macam. Dia itu naik haji, kemudian naik haji itu dia perhatikan orang-orang Aceh itu nggak punya tempat. Jadi menyeberang zaman Indonesia aja belum ada. Gitu. Akhirnya oleh Habib Buga dia beli, karena dia pengusaha, dia beli lahan di Mekah. Nah, itu yang kemudian dia bangun, kemudian itu jadi semua jamaah haji yang ke sana ke Mekah itu tinggal di situ untuk jamaah haji Aceh pada saat itu. Nah sampai sekarang ya hotel itu yang dibangun oleh dulu kampung diwakafkan oleh itu jadi hotel. Masih ada namanya hotel saya lupa nama hotelnya. Tapi sampai ada. Karena dia diwakafkan, maka hotel itu sampai sekarang selalu membagikan sebutlah nilai manfaat keuntungannya itu ke masyarakat Aceh yang naik haji. Jadi kalau misalnya Hafiz misalnya wartawan saja, dia wartawan tapi berangkat dari Aceh jadi petugas haji, itu dapat uang tambahan dari hotel ini. Jadi misalnya tahun lalu mereka dapat 9 juta per orang. Jamaah haji Aceh itu hampir 4.000 lebih. Jadi kali ini aja 9 juta kali 4.000. Jadi semua jamaah haji di Aceh, semua petugas haji dari Aceh itu dapat 9 juta dari hotel itu. Dan mereka kasih cash. Nah itu berangkat dari mana? Dari investasi dalam tanda kutip. Wakaf dari Habib Buga ini. Itu apanya. Nah apa yang ingin dilakukan Presiden? Presiden ingin punya hotel haji atau istilah presiden kampung haji Indonesia di sana. Itu akan bisa memudahkan jamaah haji kita yang selama ini tersebar-sebar di hotel-hotel itu di satu pusat. Jadi terpusat, kemudian ini akan lebih efisien. Itu dapat ini juga nggak? Apanya? Enggak, kan. Jadi ini nanti yang bangun siapa? Yang bangun itu Danantara. Danantara yang bertanggung jawab. Pak Rosan sudah ke sana beberapa kali untuk memungkinkan ini. Selain itu, kalau nanti kita punya kampung haji, punya hotel haji, kan selama ini di perhajian dan umroh kita, Kak Deta, Mas Hafiz, itu cash outflow semuanya. Kita keluar uang. Tapi kalau nanti ada kampung haji, dia cash outflow-nya hotel kita bayar di sini, nanti rumah sakit ada di sini juga, kegiatan makan, jajan juga di sini. Akhirnya apa? Uangnya cash outflow, tapi kemudian masuk rekening kampung haji, dia cash inflow lagi balik ke Indonesia. Nah itu yang jadi visi presiden, bagaimana ekosistem ekonomi haji itu terbangun. Jadi bayangkan lebih dari 40 triliun uang haji itu 80%-nya itu terbang ke luar. Nah ini ingin dimanfaatkan presiden. Gimana sih minimal ya 50%-nya itu cash inflow balik ke kita, dan itu bisa menghidupkan ekonomi rakyat, ekonomi nasional dan sebagainya. Nah tambah lagi pelayanannya akan jauh lebih baik karena nanti di kampung haji selain itu hotel, memang presiden minta bisa nampung 200 ribuan. Nanti di situ juga ada rumah sakitnya, kemudian ada restorannya, ya. Kayak kita
Jadi kayak berasa di Indonesia ya. Betul. Saya jualan seblak di situ boleh Betul, kali ya? boleh. Ya. Cita-citanya. Sewa gitu. Iya sewa kan. Oh, yang nggak ada yang gratis. Muamalah. Oke.